Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang PPG. Kembali lagi dengan saya, Naftalina. Di kesempatan kali ini, pembahasan kita sedikit berbeda ya. Kalau biasanya tentang PPG, tentang LMS, dan lain-lain, sekarang kita akan membahas tentang latihan-latihan soal untuk persiapan UP atau uji pengetahuan di PPG. Ya, jadi nanti teman-teman boleh sambil mengerjakan atau di pause dulu sebelum nanti dibahas ya teman-teman. Jadi nanti kita di sini belajar bareng-bareng aja. Dan nanti disediakan ada kira-kira 10 soal yang teman-teman bisa buat latihan kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini saya ingin menjelaskan dulu ya teman-teman, untuk pendahuluannya dulu atau pengantarnya dulu seperti apa ya. Biar teman-teman juga paham. Jadi untuk latihan-latihan soal ini saya ambilkan beberapa tahun ke belakang ya, dari soal-soal PPG sebelumnya atau soal UP terkait pedagogik ataupun kompetensi profesional sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini yang perlu dipahami teman-teman ya, bahwa menurut PP ya, Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi terkait dengan akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, kesehatan jasmani rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan goalsnya PPG itu kan nanti kita sebagai guru profesional ya, dan memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Nah, melalui sertifikasi guru ya, itu dapat diketahui bahwa layak tidaknya seorang guru itu menjadi peninjau ya, atau yang harus dikuasai guru menjadi guru profesional itu ada 4 kompetensi inti gitu ya. Jadi ada kompetensi profesional di sini yang saya tulis ini ya, saya blok kuning ya teman-teman. Jadi ada kompetensi profesional, kemudian pedagogik, kepribadian, dan sosial yang akan saya jelaskan satu persatu maksudnya gimana ya teman-teman. Jadi untuk kompetensi pedagogik itu intinya adalah kemampuan pengelolaan peserta didik dan proses pembelajarannya teman-teman. Itu kompetensi pedagogik. Kemudian kalau kompetensi kepribadian itu terkait dengan kemampuan guru dalam menyetabilkan, kemudian sifatnya ya yang stabil, kemudian dewasa, menjadi teladan bagi siswanya, itu kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional, ini yang penting ya teman-teman, biasanya yang diujikan. Jadi kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran. Kalau yang ini yang saya bahas adalah tentang kimianya atau materi kimianya. Kemudian kalau kompetensi sosial itu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan guru, dengan siswa ataupun dengan orang tua. Dan itu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional nantinya gitu ya teman-teman. Nah, ini bersumber dari bahan pengayaan dan remedi program PGDK Kemendikbud 2019. Nanti teman-teman juga bisa nyari referensi juga ya dari Google. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan latihan soal ujian pedagogik kimia ya. Saya mau fokus ke bagian kompetensi pedagogiknya. Jadi ada 10 soal nanti. Silahkan ketika nanti soalnya saya tampilkan, teman-teman bisa baca dulu ataupun bisa di pause dulu kemudian menjawab. Nah, nanti juga setelah itu saya bahas. Oke? Yuk, kita mulai teman-teman ya. Nomor 1 dulu ya. Kompetensi pedagogik. Jadi kompetensinya udah ada ya. Capaian pembelajarannya menguasai teori aplikasi pedagogik, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang kimia yang bersifat mendidik. Indikator esensialnya menerapkan prinsip TPACK dalam pembelajaran kimia. Soalnya seperti ini teman-teman. Pada pembelajaran kimia di era abad 21, guru perlu sekali menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogik disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tidak tepat ya dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud adalah: A. Mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi. B. Mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasi konten. C. Wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam tiap proses pembelajaran. D. Mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. E. Memilih alat dan penggunaan metode pedagogik yang sesuai. Untuk soal yang seperti ini teman-teman, kita bisa fokuskan kata kuncinya dulu ya di sini. Guru perlu menguasai di sini teknik untuk menyampaikan materi dengan memperhatikan aspek pedagogi disertai dengan penguasaan teknologi. Ya teman-teman, ini kata kuncinya. Nah,
Kata kunci berikutnya adalah di sini ada kata-kata tidak tepat, berarti kan kecuali atau yang salah teman-teman, yang tidak tepat ya. Dalam menyiapkan pembelajaran kimia yang dimaksud seperti apa? Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Kenapa ya C? Karena di sini kalau yang A mengidentifikasi topik yang cocok, ini benar karena berkaitan dengan teknologi ya. Yang B, representasinya tepat untuk mentransformasikan konten, ini juga benar. Yang C, wajib menggunakan pendekatan kooperatif, itu yang keliru ya teman-teman, karena pendekatan kooperatif itu tidak diwajibkan, karena guru bisa juga menggunakan pendekatan-pendekatan lain, misalnya adalah pendekatan TPACK ataupun pendekatan TARL, teaching at level, kemudian bisa kontekstual, kemudian bisa menggunakan CRT kayak gitu. Jadi wajib menggunakan pendekatan kooperatif itu yang salah atau tidak tepat karena tidak berhubungan dengan teknologi juga ya di sini. Kooperatif itu kan semacam kerjasama. Kalau yang D di sini strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional, itu juga betul ya di sini. Kemudian yang E memilih alat dan penggunaan metode pedagogi yang sesuai, ini juga benar. Oke teman-teman, jawab yang C. Kemudian soal berikutnya, kompetensi pedagogik, kemudian capaian pembelajaran, menguasai teori aplikasi pedagogik, sama ya kayak tadi ya, teori belajar. Indikator esensialnya menganalisis kemampuan awal siswa yang diperlukan untuk mempelajari materi kimia tertentu. Nah, soal nomor 2, Bu Ira sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu, Bu Ira ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi termokimia adalah penguasaan terhadap konsep. Nah, A. Konversi konsep mol. B. Persamaan reaksi dan konsep mol. C. Pengubahan satuan. D. Pembacaan tabel energi ikatan. E. Hukum dasar kimia. Nah, bisa dilihat teman-teman, kata kunci berikutnya ya, ini ya, soal nomor 2, itu adalah guru ingin mengajarkan materi termokimia, khususnya pada penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Kira-kira penguasaan konsep awal apa yang mutlak ya harus dimiliki siswa teman-teman? Yang mana kira-kira? Jawabannya tepat yang B. Karena termokimia itu kan ya berhubungan dengan delta H kan, yang awal yang harus kita lihat adalah persamaan reaksinya ya, atau sudah setara belum nih gitu. Nah, konsep selanjutnya adalah terkait dengan konsep mol, itu kemampuan awal mutlak ya harus dimiliki oleh siswa. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Selain itu di sini kemampuan mungkin yang kedua atau ketiga gitu ya. Untuk konsep dasarnya adalah yang B. Lanjut yang nomor 3, CP-nya mengetahui atau menguasai ya teman-teman teori aplikasi prosedur kerja, pengelolaan, pelaksanaan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan atau K3L di laboratorium pendidikan kimia. Indikator esensialnya menjelaskan prosedur kerja dari suatu analisis zat organik dan atau anorganik dalam sampel. Soal yang ketiga ya, adanya zat organik dalam air menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia, hewan atau sumber lain. Zat organik merupakan bahan makanan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Semakin tinggi kandungan zat organik di dalam air, maka semakin jelas bahwa air tersebut telah tercemar. Berikut ini yang merupakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi adanya zat organik dalam air adalah A. Dioksidasi dengan KMNO4 berlebih dalam keadaan asam dan panas. B. Direduksi dengan KMNO4 dalam keadaan basah dan dingin. C. Dioksidasi dengan KMNO4 berlebih dalam keadaan basah dan panas. E. Direndam dalam larutan NaOH, selanjutnya dioksidasi oleh KMNO4. E. Direndam dalam larutan NaOH, selanjutnya direduksi oleh KMNO4. Jawaban yang tepat teman-teman adalah yang A. Karena apa? Di sini bisa dilihat kata kuncinya adalah zat organik merupakan bahan makanan bakteri mikroorganisme lainnya. Semakin tinggi zat organik tersebut, maka semakin jelas bahwa air tercemar. Jadi untuk mengetahui zat organik itu sebenarnya sifatnya adalah sifatnya harus asam, teman-teman. Jadi di sini dioksidasi dengan KMNO4 berlebih dalam keadaan asam. Nih ya, teman-teman, kata kuncinya zat organik itu sifatnya adalah asam. Untuk mengetahui tadi ya, zat air tersebut tercemar oleh zat organik, maka kita lihatnya adalah dalam keadaan asamnya gitu. Pilihan yang tepat yang A. Lanjut soal nomor 4 ya.
Jawaban pembelajarannya sama seperti soal sebelumnya. Indikator esensialnya menjelaskan cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan akibat bahan kimia. Soal nomor 4. Laboratorium kimia sedang direnovasi, tetapi karena kekeliruan seorang pekerja, maka dari ruang asam timbul asap pekat yang menyengat. Berikut ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa dari asap yang berbahaya tersebut kecuali A. Korban dipindahkan ke tempat yang berudara segar. B. Jika korban tidak bernafas, dilakukan CPR sampai pertolongan medis datang. C. Jika korban bernafas, dilonggarkan pakaian dan perhatikan jalan nafasnya. D. Menenangkan korban agar tidak panik sampai mendapatkan pertolongan. E. Pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Nah, ini teman-teman, kalau ada soalnya seperti ini, teman-teman lihat dulu ini. Tindakan yang harus dilakukan, oke katakannya ya, untuk menyelamatkan siswa dari asap berbahaya kecuali teman-teman. Berarti kita nyari yang salah ya, atau yang keliru. Yang mana? Kalau yang A, korban dipindahkan, ini benar ya. Kemudian kalau yang B, jika tidak bernafas dilakukan CPR sampai pertolongan medis datang, ini juga benar. C, jika korban bernafas dilonggarkan pakaian, nah ini juga pertolongan pertama ya sebenarnya ya, benar. Yang D, menenangkan korban agar tidak panik, nah ini juga penting. Berarti yang keliru adalah yang E. Pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Ini justru malah mematikan siswa, ya kan? Nah, ini berarti jawaban yang keliru. Jawabannya adalah yang E ya, kecuali ya. Sip. Lanjut, soal nomor 5. Capaian pembelajarannya masih sama seperti sebelumnya. Indikator esensialnya menjelaskan cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Nah, ini skill yang harus dimiliki teman-teman ya, seorang guru kimia. Soal nomor 5 saya bacakan. Bu Maria akan memulai pembelajaran di laboratorium. Untuk itu, Bu Maria mengawali dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Perhatikan data berikut. Hindarkan dari gesekan, itu yang A ya. B. Disimpan dekat dengan api. C. Simpan yang jauh dari api. D. Jauhkan dari tempat basah. E. Simpan zat itu dalam keadaan basah. F. Hindarkan dari badan karena dapat menimbulkan iritasi. Berdasarkan data tersebut, maka data yang menunjukkan perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif, yaitu, nah ini langsung aja teman-teman ya. Bahan kimia yang eksplosif artinya adalah bahan kimia yang mudah meledak. Kira-kira seorang guru kimia dalam menyimpan bahan kimia itu bagaimana? Ya, biar aman bahan itu. Ya. Coba kita pilih satu-satu ya, yang mana kira-kira ya. Hindarkan dari gesekan. Ini benar. Oke teman-teman. Disimpan dekat dengan api. Kan. Justru malah meledak dong kalau dekat api ya kan. Kalau yang C, simpan yang jauh dari api. Nah ini benar. D, jauhkan dari tempat basah. Ini keliru ya. Kalau yang E, simpan zat itu dalam keadaan basah. Nah, ini justru betul. Atau menghindari adanya ledakan tadi ya. Kalau yang F, hindarkan dari badan karena dapat menimbulkan iritasi. Ini tidak ada hubungannya gitu. Jadi jawabannya tepat adalah A, C, dan E. Jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman. Lanjut soal berikutnya nomor 6. Capaian pembelajaran menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran kimia. Indikator esensialnya menjelaskan penggunaan TIK dalam pembelajaran kimia. Nah, soal nomor 6 ya teman-teman, saya bacakan. Materi ikatan kimia merupakan salah satu materi bersifat abstrak, di mana peserta didik harus dapat mengabstraksikan proses perpindahan elektron ataupun penggunaan bersama pasangan elektron. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak tersebut. Penggunaan TIK oleh guru dalam pembelajaran ikatan kimia memberikan manfaat agar A. Mempermudah sistem pembelajaran antara guru dan peserta didik. B. Materi dapat disajikan secara paralel dengan kehidupan nyata. C. Memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. D. Siswa dapat menelusuri materi lebih lanjut melalui internet. E. Guru lebih mudah dalam memberikan tugas pada peserta didik. Oke, mari kita lihat lagi kata kuncinya ya teman-teman. Di sini yang poin pentingnya adalah di sini guru ingin menjelaskan materi ikatan kimia itu agar tidak abstrak. Jadi dilihat proses perpindahannya elektron ya menggunakan TIK. Nah, tujuannya itu untuk apa? Atau manfaatnya untuk apa teman-teman ya di sini?
Berarti penggunaan TIK oleh guru dalam pembelajaran ikatan kimia memberikan manfaatnya apa kira-kira teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang C. Memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi itu. Jadi konsep yang abstrak itu dibuat istilahnya itu adalah gambaran ya, atau didemonstrasikan agar anak-anak itu tidak kebingungan atau memiliki gambaran. Oh ternyata ikatan kimia itu seperti ini. Oh ikatan PEB, PEI seperti ini, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk memberikan kemudahan siswa memvisualisasikan gitu ya konsep abstrak tersebut. Soal berikutnya adalah nomor 7. Capaian pembelajarannya mampu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan mata pelajaran kimia. Indikator esensialnya merumuskan indikator pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran kimia. Ya, teman-teman. Soal nomor 7, berdasarkan kompetensi dasar atau KD ya, menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada proses sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Maka indikator capaian kompetensi yang ditanyakan adalah IPK. Ya, teman-teman. Berikut yang kurang tepat. Nah, ini ada kata-kata kurang tepat adalah A. Menganalisis sel volta dan kespontanan reaksi. B. Menganalisis proses yang terjadi pada suatu sel volta. C. Menghitung potensial sel dalam suatu sel volta. D. Mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan reduksi. E. Mengklasifikasikan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini ada kata-kata kurang tepat, berarti yang tidak sesuai teman-teman ya. Kalau ada KD seperti itu, berarti IPK yang tepat yang mana? Kalau yang A, ada hubungannya kan dengan sel volta, benar ya. Kalau yang B, proses terjadinya sel volta, ini benar. Kalau yang C, ini juga tepat ya teman-teman. Kalau yang E juga ada hubungannya dengan sel volta. Jadi yang jawaban yang kurang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 8. CP-nya masih sama, kemudian indikatornya ya, merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan indikator pembelajaran kimia juga sama ya, dengan soal sebelumnya. Jadi soal nomor 8, pada saat menyusun RPP materi termokimia, Budiana hendak merumuskan tujuan pembelajaran yang berasal dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Berdasarkan salah satu IPK, yaitu menghitung entalpi molar, maka tujuan pembelajaran berikut yang kurang tepat. Nah, ini ada kata-kata ya, kurang tepat adalah peserta didik dapat A. Menentukan persamaan termokimia. B. Menggambarkan diagram energi. C. Menghitung nilai entalpi molar. D. Menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. E. Membedakan antara sistem dengan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa jawabannya D? Karena di sini kalau IPK-nya itu entalpi molar yang menghitung ya, otomatis kan ada hubungannya nih. Kalau tujuan pembelajaran yang kurang tepat, berarti yang mana? Berarti nyari yang salah dong ya, yang tidak ada hubungannya. Bentar, persamaan termokimia ini bisa ya. Menggambarkan diagram energi bisa, menghitung entalpi molar bisa, membedakan antara sistem dan lingkungan ada hubungannya dong dengan termokimia. Itu jawaban yang tepat yang 8 itu yang D, oke? Nah, selanjutnya nomor 9 ya teman-teman. CP atau capaian pembelajaran mampu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran kimia. Indikator esensialnya menetapkan materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis kompetensi dasar mata pelajaran kimia. Ya, soal nomor 9 itu suatu KD berbunyi menjelaskan kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dengan melakukan percobaan. Ya, berdasarkan KD tersebut, Budina bermaksud merancang materi pembelajaran kontekstual agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan tepat. Berikut ini materi kontekstual yang tepat untuk KD adalah kontekstual kan berarti yang berhubungan atau relate dengan kehidupan teman-teman ya. A. Peristiwa perubahan warna pada buah apel yang dikupas. B. Busuknya buah karena tersimpan di udara terbuka. C. Proses terjadinya ketengikan minyak goreng. D. Penggunaan katalis pada pembuatan mie. E. Pudarnya warna cat karena hujan dan panas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ini kontekstual ya teman-teman, penggunaan katalis pada pembuatan mie untuk mempercepat ya. Itu jawaban yang tepat yang D. Lanjut nomor 10. Capaian pembelajaran mampu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran kimia. Indikator esensialnya memberikan contoh media pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran kimia. Sama seperti soal sebelumnya, nomor 10 ya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, termasuk mata pelajaran kimia.
untuk memudahkan peserta didik memahami materi pergeseran kesetimbangan yang memiliki tingkat abstraksi tinggi, ya. Guru perlu memanfaatkan media pembelajaran. Sebagai contoh, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem pergeseran kesetimbangan. Fungsi media dalam konteks pembelajaran materi ini adalah agar dapat A. menampilkan objek yang terlalu besar, B. membuat konkret konsep yang abstrak, C. menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. membawa objek yang sukar didapat di dalam lingkungan belajar, E. memperhatikan perubahan warna yang terjadi. Ya, di sini guru ingin menjelaskan ya konsep pembelajaran yang abstrak, terutama pergeseran kesetimbangan ya, karena kalau teori kan memang harus menghafal ya. Di sini guru membuat atau menggunakan media untuk apa kira-kira ya? Ya, untuk membuat konkret konsep yang abstrak. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Kalau yang A, menampilkan objek yang terlalu besar. Objek yang mana? Karena kan konsepnya abstrak, bersifatnya adalah materi atau teori ya. Kalau yang C itu juga keliru ya, teman-teman. Kalau yang D ini juga bukan. Perubahan warna yang terjadi ini juga harus melalui ini dong, demonstrasi kan atau percobaan toh. Nah, kalau menggunakan media berarti di sini jawaban yang tepat yang B. Membuat konsep konkret, konsep yang abstrak itu menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti itu teman-teman ya. Untuk 10 soal UP atau ujian ini ya, pengetahuan terutama pada kompetensi pedagogik ya teman-teman. Untuk materi berikutnya ya, untuk soal berikutnya, 10 latihan soal berikutnya nanti teman-teman bisa lihat di video berikutnya teman-teman. Semangat terus untuk bagi para pejuang PPG ya, terutama yang mau UP atau ujian pengetahuan PPG atau UKIN dan lain-lain lah teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Kayak gitu ya teman-teman. Sekian, semoga membantu teman-teman untuk persiapan belajar ya. Di sini saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar aja, oke? Kalau ada tambahan ataupun komentar, saran atau pertanyaan boleh nanti tulis di kolom komentar, oke? Saya cukupkan teman-teman. Silahkan tunggu video berikutnya atau next video, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video ya.